Bismillah, alhamdulillah alladzi nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amsuju famsuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral mu'minin ikhwati iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan takdir dan inayah Allah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah amanah iman, Islam, umur dan kesehatan, dan juga kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sebagai hamba untuk selalu mengabdi, berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang tugas seorang mukmin dan sebagai nilai perwujudan seorang berakidah kepada Allah, yaitu bagaimana cara kita memakmurkan masjid dengan thalabul ilmi di dalam masjid. Saya sampaikan mudah-mudahan cukup ya, setengah jam, karena hal ini sangat penting tentang dalam sisi nilai akidah. Bagaimana keutamaan orang yang menghadiri taklim, kajian keilmuan di masjid, beda dengan taklim di tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah yang tadi saya sampaikan, ya ayat ke-11, ketika itu ada orang, Rasulullah ketika itu di Madinah sedang ada taklim di masjid. Ketika sedang taklim di masjid itu sudah penuh. Kemudian ada beberapa orang datang ke masjid dan dia berdiri di pintu. Ternyata ketika di pintu itu mereka lihat tempat sudah penuh. Maka kata Nabi, tapassahu lil ahlil badri, belah luang tempat duduk, bergeserlah buat ahli badri, pahlawan perang Badar, kata Nabi. Ternyata di belakang ada yang berteriak, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Kenapa mereka dipanggil ahli Badar, sedangkan kami tidak ikut ke Badar? Kenapa anda tidak dikatakan ahli Badri? Ya bagaimana Pak? Ingat gak Pak perang Badar? Bagaimana 300 orang umat Islam bisa mengalahkan 1.200 orang, diabadikan dalam Al-Quran. Maka Rasulullah bangga dengan ahli Badar itu. Dimanapun dia berada, ya ahli Badri. Wah, ahli Badar itu ahli surga semua, kata para muhandis itu. Maka ketika dikatakan ahli Badar, ternyata di belakang, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Kenapa mereka dipanggil pahlawan Badar? Karena tahu gak? Ketika Rasulullah berangkat ke Badar, sudah berhadapan dengan orang kafir yang jumlahnya hampir 4 kali lipat. Umat Islam itu kecing. Tahu kecing gak Pak? Kecing itu takut. Ya karena mereka sekelompok kecil dikelilingi oleh orang kafir yang banyak sekali kan Pak. Akhirnya kata Nabi, apakah kalian mau kembali ke Madinah lantas engkau begitu tercela dan hina, atau kita maju mulia syahid di jalan Allah? Wah, umat Islam ketika itu kecing. Akhirnya 70 orang
dia pulang. Berarti tinggal berapa, Pak? 230 orang. Yang 70 orang itu pulang. Tilkal munafik, kata Nabi. Nah, yang ngomong ketika pengajian itu pasti yang pulang. Cuma Nabi subhanallah tidak mengatakan munafik kepada orang itu. Tapi sudah tahu. Tapi bukan lagi ngaji kemudian pulang itu munafik, Pak. Bukan begitu. Ya, karena dalam suatu majlis taklim, ketika kita sudah ada dalam satu majlis, itu majlis yang hormat, majlis Rasul, majlis taklim, majlis yang di dalamnya adalah majlis ilmu, tidak boleh kita keluar kecuali minta izin dulu. Ini masjid yang terhormat, taklim yang terhormat. Maka kan ada di sebagian taklim, ya Pak ya. Jadi punya pemahaman ketika ada taklim tidak boleh meninggalkan. Kemudian mereka dicatat, di absen, kalau tidak hadir sekali dua kali dikontrol, dipanggil sampai ke rumahnya. Kalau tidak ada dan 4 kali gak hadir, halal darahnya. Golongan siapa tuh, Pak? Oh, ada kan? Makanya sampai ke MUI itu ya. Jadi kelompok majelis taklim bahkan lembaga dakwah ini sekarang kalau ada jamaahnya itu tidak mau dikejar, Pak, sampai ke rumahnya. Dan kata gurunya, kalau tidak berapa kali sudah masuk, maka itu halal darahnya. Ini kalau di sini yang tidak ngaji halal darahnya bagaimana? Ya, nggak ada itu ajarannya. Artinya, betapa mulia dan terhormatnya orang yang selalu duduk-duduk di dalam majelis ilmu. Betapa hinanya orang yang ketika duduk dalam majelis ilmu kemudian dia keluar. Maka di dalam paham tasawuf atau di dalam filsafat itu yang disebut dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan ketika tokohnya Wasiyah bin Atta, ketika beliau datang hadiri pengajian, gurunya Hasan Al-Basri, ya seorang tabi'in. Beliau Hasan Basri itu sedang menyampaikan tentang orang Islam yang berbuat dosa besar itu dia akan abadi atau tidak dalam neraka. Nah, gitu. Makanya kata Hasan Al-Basri tidak, karena dia akan masuk neraka, tetapi dia juga nanti akan masuk surga. Tapi apa kata Wasiyah? Tidak. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak masuk ke surga, tidak masuk ke neraka, tapi berada di dalam tempat yang tinggi yang namanya al-manzilu bainal manzilatain. Maka mengutip paham daripada Mu'tazilah itu disebut dengan ashabul a'raf. Apa surah Al-A'raf itu, Pak? Al-A'raf itu tempat yang maha tinggi itu kan. Nah, itu paham dari Wasiyah bin Atta. Ternyata ribut, maka Wasiyah bin Atta keluar dari majlis taklim, dari masjid. Maka kata Hasan Al-Basri, i'tizaltu, dia telah meninggalkan majlis saya. Maka disebut Mu'tazilah. Oh, jadi yang keluar dari majlis taklim disebut Mu'tazilah. Nah, kan gitu dalam peradaban ya Islam tentang perjuangan di dalam masalah paham-paham. Makanya saya sering ditanya gitu kan, karena itu harus dikuasai aja, Pak. Jadi Murji'ah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu harus kita pahami. Karena banyak sekarang di Indonesia itu Khawarij. Artinya Khawarij itu dia paham, tapi jika benar, apa namanya? Paham kayak benar gitu, Pak. Karena pakai dari Al-Quran dan Sunnah. Karena dulu pun sama seperti itu, mereka mengkafirkan orang dengan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemarin diungkap oleh Brigjen Raden Nur Wahid. Seperti apa cara mereka mengkafirkan di antara sesama Muslim. Nah itu, Pak. Nah maka itu Khawarij. Ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, Pak ya. Barang siapa yang tidak menghukum kepada hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka orang kafir, munafik dan zalimun, orang zalim. Nah di Indonesia kan bukan hukum Al-Quran, Pak. Hukumnya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Maka kalau di Indonesia ini kafir semua. Nah itu kan. Khawarij itu begitu, Pak, mengadu dombanya. Ya, jadi nanti kita akan bahas lah untuk hal itu ya. Jadi jangan sampai orang terlalu memahami kepada jika benar bahasa Sunda nama. Ya malam yahkum. Ya, jadi kita sekarang
Di Indonesia itu bukan hukum positif, tetapi yang dilakukan hukum positif. Karena aturan di dalam kehidupan kita juga begini. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau di muka bumi ini hidup berjalan, berjalan hidup dengan sombong. Iya Pak ya? Kesombongannya ini aturan manusia kan, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning itu Pak. Wah, ini aturan manusia kan? Jadi ketika hijau jalan, ketika kuning siap-siap, ketika merah berhenti. Berani Pak, lampu merah kita nyebrang, jalan. Kan ini aturan manusia. Nah itu kan, jadi kemaslahatan hidup itu seperti apa? Nah ini makanya kita harus mengembalikan kemaslahatan hayat di muka bumi ini, harus betul-betul Islam itu rahmatan lil alamin. Kembali. Jadi bagaimana keutamaan orang yang ada taklim di dalam masjid? Maka ketika itu Rasul mengatakan, tabassau li ahlil badri, berilah kelonggaran buat ahli badar, pahlawan badar. Maka duduklah di belakang mengatakan, Rasulullah engkau tidak adil. Nabi marah. Cari oleh engkau, kata Nabi itu, cari oleh engkau siapa di muka bumi ini ada manusia yang paling adil. Akulah yang paling adil. Sampai Nabi marah, sampai Nabi menampakkan siapakah Rasul itu, saya yang paling adil. Ini adalah kemarahan Nabi kepada orang-orang yang tidak tahu, menuduh Nabi tidak adil, menuduh Nabi diskriminasi. Hanya kepada orang ahli badar dia memujinya, sedangkan kepada orang lain tidak. Maksudnya kepada orang munafik, kenapa kita tidak memberikan pujian? Bagaimana Rasul memuji orang munafik? Dia meninggalkan perang. Karena di antara tanda-tanda munafik itu adalah meninggalkan Rasulullah dalam kondisi membela agama Allah. Kan Nabi berperang membela agama Allah, malah dia ninggalin Nabi. Coba, pengkhianat bukan Pak? Pengkhianat siapa namanya? Munafik, pengkhianat itu. Nah makanya oleh Nabi tidak sama sekali dipuji. Bahkan Nabi mengatakan, cari oleh engkau siapa manusia yang paling adil di muka bumi kalau bukan aku. Marah Nabi itu. Nah akhirnya turunlah surah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Nabi itu di dalam Al-Quran, idza qila lakum tafassau fil majalis yafsahillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah di dalam suatu kebaikan, di dalam masjid berlapang-lapanglah, bukan lapang-lapang lega. Ini masih lapang, ini masih kosong Pak. Maksudnya ini kosong, yang kosong tanggung jawab bapak-bapak. Bagaimana cara isi dan bisa penuh? Artinya tafassau fil majalis, bapak di rumah di mana? Rumah di depan. Ke masjid lewat 5 rumah, tanggung jawab bapak. Orang yang 5 rumah dilewatin oleh bapak bisa diajak ke masjid untuk ta'lim. Bisa diajak ke masjid untuk beribadah, sholat kepada Allah. Makanya Pak, kalau lebih jauh itu lebih tanggung jawabnya lebih banyak ya Pak ya. Tapi pahalanya juga lebih banyak kan. Setiap langkah-langkahnya akan tercatat sama soleh. Ya, ini Pak Gani selalu nge-WA. 1 minggu Pak Gani ya, 1 minggu kegiatan. Bapak sama Pak Gani di-share nggak di grup? Di-share nggak di grup? Enggak. Nah, mulai dari sekarang Pak Gani itu di-share lagi ke grup. Bapak share lagi kepada teman-teman, yuk ngaji yuk. Dia di mana? Di Al-Huda ada taklim, di Al-Huda ada kegiatan pengajian. Bapak nge-share 1 orang bisa hadir, pahalanya 1. Bapak nge-share ke sini, ada di grup 5 orang, 7 orang datang ke masjid, pahalanya buat siapa? Man dalla ala khairin fa ajruhu ma fa'iluhu. Barang siapa yang mengajak, ya, men-share kepada orang suatu kebaikan, orang melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan pahalanya. Pak Gani nge-share ke jamaah share lagi sampai penuh. Pak Gani itu, ya, pahalanya banyak sekali. Jadi Pak, sekarang media sosial gunakan buat beribadah kepada Allah. HP jangan lihat TikTok melulu. Ya, jadi bawalah ke surga HP kita. Bagaimana cara mengajak orang untuk taklim?
bagaimana cara mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Tabassau fil majalis, undang itu tetangga-tetangga. Ya, Bapak kalau masuk surga mau sendiri apa mau sama tetangga? Atau mau sama keluarga? Apa sendiri aja? Enggak ramai, Pak. Ya, jadi kalau orang bisa mendapatkan wanginya surga apabila di dunia sudah menjadi bagian surga. Makanya sering mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga di rumah itu semua orang yang ada di rumah diajak beribadah kepada Allah. Laula ahlal qura, laula ahlal qura amanu wattaqau. Betul Pak ya? Jikalau satu daerah, satu kaum, satu lingkungan beriman dan bertakwa kepada Allah, lapatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan membukakan pintu berkah kepada satu kampung itu. Jalan apa ya? Kali Anyar berapa? Kali Anyar 5 ada masjid. Masjid penuh dengan warga-warga di sini kan. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Lapatahna alaihim barakatim minas sama. Allah akan menurunkan keberkahan di lingkungan itu. Jangan-jangan kita berkah ini gara-gara ada masjid. Ya Pak ya. Orang kafir pun luar Islam dekat masjid jadi keberkahan. Ya Pak ya. Karena kalau kita berada dalam satu lingkungan, di sana orang-orang yang baik, maka orang kafir akan terbawa selamat. Tapi kalau kita berada orang yang soleh, orang yang beribadah, berada dalam lingkungan di sana tempat maksiat, ketika Allah mengazab dan menurunkan siksa, kena nggak Pak? Kepada siapa? Diazab buat orang kafir, tukang maksiat, ujian buat umat Islam yang ada di sana karena salah lingkungan. Maka lingkungan itu yang memperbaiki siapa? Diri kita sendiri. Ya, jangan cuek sama tetangga, jangan cuek sama orang-orang di sekitar kita. Pak, azan Pak, ke masjid dulu ya. Iya Pak, duluan Pak. Tiap hari duluan mulu. Ternyata duluan mati dia. Kan kasihan Pak ya. Silakan Pak, ngelihat kita di masjid dakwah, di masjid kita duduk, di masjid kita taklim, di masjid habis pulang dari masjid bersalaman, Bapak di jalan bersalaman, orang ngiri. Dari masjid pagi-pagi, baru ceramahnya belum udah dikasih getuk. Apa getuk apa gitu kan? Ya, akhirnya bawa ke rumah. Ini dari mana getuk? Dari masjid. Wah, saya nggak kebagian, makanya ngaji. Iya. Tapi Bapak ngaji ke masjid kan bukan gara-gara getuk kan Pak? Insya Allah surga kita dapat ya Pak ya. Nah ini wa idza qila sujudu, apabila kalian disuruh berdiri, berdirilah. Maka orang di dalam masjid itu Pak keberkahannya luar biasa. Silakan. Ya nanti ini minggu bulan yang akan datang saya akan memberikan poin-poin apa saja keutamaan orang-orang yang selalu memakmurkan masjid dengan taklim. Insyaallah mudah-mudahan. Makanya Allah mengatakan di kalimat yang terakhirnya itu dengan kalimat faidzakilang suju yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan membuat keutamaan, mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang taat kepada Allah, duduk di dalam majlis itu akan diangkat oleh Allah. Dalam kalimatnya itu Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi diutamakan, diangkat, dimuliakan oleh Allah manusia itu beriman kepada Allah dan punya ilmu. Iman dulu apa ilmu dulu? Iman dulu apa ilmu dulu? Nah, ada dua. Orang yang beriman dan berilmu, dunia dan akhirat dimuliakan oleh Allah. Orang yang beriman tapi nggak punya ilmu, jumun. Orang berilmu tidak punya iman, pasan. Apa pasan itu Pak? Pasti rusak dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang beriman tidak punya ilmu, jumun, ketinggalan zaman. Kiai ulama solehnya bukan main, ibadahnya bukan main, tapi tidak punya ilmu pengetahuan. Berangkat ke Mekah tidak boleh pakai pesawat. Pakai apa?
Karena Nabi nggak pakai pesawat, Nabi pakai mau dari Grogol pakai unta, Pak. Artinya orang yang beriman tapi nggak punya pengetahuan, bahaya kan, Pak? Dakwah pakai gadget, gadget itu buatan orang kafir, nggak boleh pakai Samsung, ya kan, Pak? Pakainya harus pakai Quran. Ini kan bahaya. Berimannya hebat, ibadahnya kuat, tapi nggak ngerti pengetahuan, berarti jumud, ketinggalan zaman. Ya, Pak. Tapi sekarang tidak punya iman, punya ilmu. Di Gatot Subroto ada gedung yang bulat banget, ya Pak ya. Kayak di sini sebelah kanan, Pak, hijau kan, Pak? Ya, Pak. Sebelum Semanggi sebelah kanan itu yang isinya pasti orang-orang pintar, ya Pak. Orang-orang bertita, ya Pak. Iya, Pak ya. Berilmu, tapi kenapa mereka zalim kepada rakyatnya? Ilmu tidak punya keimanan. Namanya fasad, akan merusak nilai seni-seni kehidupan. Makanya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bapak pindah dari rumah ke masjid beriman, cari ilmu, maka dimuliakan oleh Allah karena keimanan dan keilmuannya. Maka majlis ilmu di masjid, baik yang subuh, yang malam ada. Saya lihat penuh banget di sini pengajiannya, luar biasa. Satu pekanan, insya Allah ilmu itu akan menjadi kita dimuliakan oleh Allah di mana saja kita berada, dan keimanan dimudahkan, diberkahkan rezeki kepada kita semua. Makanya yang ngaji hari ini pasti sehat semua, ya Pak. Ada yang sakit nggak? Makanya yang sakit berarti dia yang tidak hadir pasti sakit, ya Pak ya. Sakit ya karena memang sakit fisik, karena memang sudah terbiasa ada pengajian. Tapi yang tidak hadir sama sekali dari awal sampai akhir mereka sakit juga, sakitnya lahir dan batin. Kan, ayo, kalau ya sakitnya lahir dan batin tidak bisa kemana-mana, ya Pak ya. Jadi pertanyaannya, bulan depan saya pingin ini agak penuh. Pak Gani harus bawa 5 orang. Masa dalam bisnis kita suka ada MML, multi level marketing. Di pengajian boleh nggak Pak? Iya, 1 orang bawa 1 orang. Kalau di sini 50 berarti 100 ya Pak. Kalau 1 orang bawa 2 berarti penuh ini masjid. Iya. Yabsahillahu lakum, Allah akan memberikan kepada kalian keleluasaan harta, ya Pak ya, keberkahan nilai kehidupan, sehat badan, rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah, dengan tetangga kita rukun, damai dan sejahtera. Itu Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ikhwati iman sekalian, nanti bulan depan item-itemnya ya, 5 keutamaan orang yang selalu taklim di dalam masjid dan mendapatkan ilmu. Ada 5 keutamaan, dan insya Allah nanti mudah-mudahan kita sampaikan bulan yang akan datang kalau kita dalam keadaan sehat wal afiat. Pak Gani diingetin ya, takut lupa. Nanti saya kirim ke Pak Gani materinya, dan insya Allah itu menjadikan pegangan buat kita, dan itu adalah Allah memberikan kepada kita nilai keutamaan kita selama di dunia ataupun kelak di akhirat. Demikian ikhwati iman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu buat kita, dan selalu ada perubahan kepada diri kita dengan adanya pencerahan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, dan seluruh amal soleh kita dicatat sebagai amalan solihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.